Halo teman-teman mahasiswa semuanya, selamat datang kembali. Di video ketiga kali ini, sedikit lagi ya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih televisi itu terus bekerja selama 24 jam, sehingga kita di rumah tuh bisa nonton televisi selama 24 jam penuh. Siapa aja yang ada di balik layarnya. Nah, saya akan menjelaskan, langsung saja saya share screen. Sedikit lagi ya ini ya, tolong bertahan. Baik, yang pertama sebelum kita mengetahui orang-orang yang ada di belakangnya, yang pasti kita harus tahu dulu nih, produk dari sebuah stasiun televisi itu adalah programnya kan, acara siarannya nih yang ditonton oleh masyarakat, ya kan. Ada banyak banget macamnya. Ada drama, ada talk show-nya itu mungkin bisa entertainment dan juga bisa news gitu. Ada juga musik, ada reality show, ada games, ada news program juga. Nah, ini yang warnanya merah, itu adalah ranah pemberitaan. Jadi, ini adalah yang akan kita produksi di bagian berita. It could be a talk show, features, atau news program yang daily, ya. Jadi kurang lebih itu yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Jadi tolong singkirkan dulu yang lainnya, karena kita tidak akan mempelajari itu, kita akan fokus kepada pemberitaannya. Nah, sekarang kita lihat dari perspektif atas dulu ya. Seperti apa sih organisasi televisi itu? Jadi struktur organisasi televisi ini sebagai sebuah bisnis itu kan kita harus ada nih ya, kalau misalnya universitas harus ada rektornya, harus ada wareknya atau pembantu rektor, kemudian nanti ada kaprodinya, ada dekannya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya sebuah bisnis televisi itu kurang lebih struktur organisasinya yang pasti ada pimpinannya ya. Ini saya nggak ngambil dari direktur, tapi pokoknya ada manajer umum lah yang memimpin secara umum ya kan. Nah, di bawahnya dia punya beberapa divisi. Ada divisi teknik, program, pemberitaan, produksi, pemasaran, dan administrasi. Nah, kita sebagai seorang jurnalis di televisi, kita sebenarnya ada di ranah pemberitaan, di divisi ini nih, pemberitaan. Kita akan masuk ke ranah tim redaksi. Nah, tapi saya kasih gambaran dulu, kira-kira kalau di divisi teknik ini pasti lebih ke broadcasting-nya, lebih ke pemancarnya, master control room-nya, di situ juga ada manajer teknik nanti ya, tentang teknik broadcasting-nya, mostly lah. Bagaimana mereka memancarkan dan membuat konten ini dengan peralatannya, seperti peralatan-peralatan studio, misalnya kayak gitu, bagaimana mereka memelihara dan menghadirkan itu semua, ya, merawat itu semua, sehingga program berita televisi bisa terus berlangsung. Siarannya nih, konten yang sudah dibuat oleh para jurnalis bisa terus dinikmati sama masyarakat di rumah, ya. Itu biasanya divisi teknik yang ngurusin tentang alat-alat broadcasting-nya. Nah, terus ada juga divisi program, ini kalau program ini lebih kepada misalnya ada sinetron atau apa, itu mereka yang ngurusin biasanya. Membeli program, membuat program gitu ya. Jadi menentukan program-program apa aja yang mengisi stasiun televisi itu, yang mengisi 24 jam siarannya apa aja gitu. Nah, kalau produksi ini beda sama program. Kalau produksi itu yang mengeksekusi. Misalnya mau ditentukan nih programnya. Oh, programnya nih ada music show juga deh gitu, ada konser. Nah, yang melaksanakan konsernya misalnya ada dahsyat nih atau mungkin inbox tiap pagi gitu. Nah, yang melaksanakannya itu tim produksi. Ya, ini tim produksi di sini ada kreatif, ada produser juga di situ, tapi produser program produksi gitu ya, program yang lebih ke entertain. Nah, kalau kita ini berada di ranah pemberitaannya. Jadi benar-benar kita memproduksi berita, ya. Kita menggather informasi, kemudian kita menyusunnya menjadi sebuah berita yang mudah untuk dicerna oleh masyarakat. Ini ada di sini kita. Output-nya itu ya tadi program berita news daily, features, atau magazine, atau talk show berita ya. Nah, ada juga selain itu harus ada divisi pemasaran yang atau marketing ya, yang mempromosikan acara-acara kita dan juga yang nyari pengiklan juga gitu. Nah, selanjutnya ada administrasi juga, ini wajib ada ya di setiap organisasi atau di setiap bisnis karena administrasi ini penting yang ngurusin persuratan dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih sederhananya seperti ini yang harus ada dan posisi kita ada di ranah pemberitaan.
atau kita ini ada di dalam tim redaksi sebagai jurnalis yang bekerja di televisi. Ya. Nah, susunan tim redaksi itu seperti apa sih gitu? Pemimpin redaksi itu yang paling puncak ya dari sebuah tim redaksi. Jadi pasti ada pemimpin redaksi, kalian tahu dulu Najwa Shihab sebelum punya televisi sendiri, which is narasi televisi, dia menjadi pemret untuk Metro TV. Di TV One ada yang membawakan acara ILC, Pak Karni Ilyas ya, atau Bang One disebutnya. Nah, jadi pemimpin redaksi itu yang mengarahkan timnya, bagaimana pemberitaannya, kegiatan kepemimpinan si Pemret ini dibantu oleh wakil pemimpin redaksi pastinya. Nah, di bawahnya nih ada produser eksekutif. Biasanya produser eksekutif ini adalah produser yang memegang sebuah program. Jadi masing-masing program misalnya liputan 6 pagi, liputan 6 siang itu dipegang oleh satu atau dua eksekutif produser. Nah, di bawahnya untuk mengeksekusi program tersebut dia akan memegang produser-produser ya. Dia akan punya beberapa produser dan juga mungkin associate produser dan asisten produser yang membantu mengeksekusi kegiatannya. Kalau kegiatan atau kerjanya yang paling nyata adalah si produser dan associate produser ini nanti dia akan membuat berita. Ya, di bawahnya dia punya koordinator liputan. Jadi produser-produser ini kalau misalnya dia mau meliput sesuatu, kalau dia mau minta informasi akan apa yang terjadi, dia akan berkoordinasi dengan koordinator liputan. Ya. Nah, di bawah koordinator liputan itu ada reporter sama kameramen yang menjadi ujung tombak pemberitaan di televisi. Ya. Jadi tim paling ujung tombaknya ini yang paling seru biasanya diisi sama anak-anak muda, itu adalah reporter dan kameramen di lapangan. Di bawah kendali koordinator liputan. Ya, jadi koordinator liputan tuh yang benar-benar mengatur mereka nih dalam sehari kira-kira mau liputan kemana saja. Kan biasanya tim reporter dan kameramen ini bukan cuma satu ya, tapi ada beberapa nih setiap hari yang harus mencari info kemana-mana, mencari atau liputan kemana-mana. Nah, koordinator liputan ini yang akan menentukan setiap harinya. Tim A mau liputan kemana, tim B liputan kemana, tim C liputan kemana. Agar apa? Supaya semua isu itu tercover dengan baik. Ya. Jadi koordinator liputan yang tugasnya mengatur itu semua. Nanti kalau kontennya sudah terkumpul, diberikan ke produser, ke tim news produksi. Si produser dan timnya ini akan nanti mengedit naskahnya, mengedit videonya, nanti dibantu sama editor, memberikan voice over, dan membuat berita sampai benar-benar layak tayang. Gitu. Ya, paham ya? Jadi kurang lebih begitu cara kerjanya. Pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi mengarahkan, produser eksekutif bertanggung jawab atas sebuah program, tapi eksekusinya itu dilakukan oleh para produser dan ujung tombak kita, yaitu tim liputan, reporter, dan kameramen. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana news gathering dan juga news produksi tiap hari dilakukan. Baik, sampai di sini dulu perkuliahan kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan selanjutnya mungkin kalian bisa melanjutkan dengan kuis, serta jangan lupa untuk dikerjakan tugas kelompoknya. Ya, kerjakan dengan baik, dan semoga walaupun online seperti ini, kita tetap bisa belajar dengan maksimal. Asal kalian punya tanggung jawab dan menyelesaikan semua yang diminta. Oke, baiklah, saya akhiri perkuliahan kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.